diskotek tanpa ampun, tragedi dan kutukan di lantai 8 Plaza Glodok. Sebelum mulai bantu kanal ini dengan subscribe dan like, terima kasih. Malam itu, Plaza Glodok tampak gemerlap dengan lampu neon yang menyinari jalanan sempit dan toko-toko yang masih ramai dikunjungi para pengunjung. Di lantai 8 gedung megah itu, terdapat sebuah diskotek terkenal yang selalu dipenuhi oleh para pemuda-pemudi yang ingin melepas penat. Pemilik diskotek, seorang pria berambut hitam dengan senyum lebar bernama Rendra, dikenal sebagai sosok yang ambisius dan suka memamerkan kekayaannya. Namun, di balik kemewahan itu, tersembunyi sebuah rahasia gelap yang akan segera menghantui kehidupannya. Awal peringatan yang diabaikan. Beberapa minggu sebelum malam tragedi itu, sebuah peringatan datang dari seorang ustadz terkenal, Ustadz Hadi. Dalam sebuah kajian yang diadakan di masjid terdekat, Ustadz Hadi menceritakan tentang bahaya kesombongan dan penolakan untuk bertobat. Sesungguhnya, kekayaan dunia hanya sementara. Jangan sampai kamu terjerumus dalam dosa dan kesombongan, karena azab yang menimpa orang-orang yang tak mau bertaubat itu sangatlah pedih, sabarnya menasehati jamaah yang hadir. Rendra, yang mendengar secara tak sengaja melalui seorang teman, hanya tertawa kecil. Baginya, semua itu hanyalah omong kosong yang tidak relevan dengan dunia gemerlap diskotek dan pesta yang ia kelola. Hidup hanya sekali, bro. Nikmati setiap detiknya dan jangan biarkan orang lain mengatur hidupku, gumamnya sinis sambil menyesap minuman mahal di balik kemewahan ruang VIP miliknya. Peringatan Ustadz Hadi seakan tak lagi berarti. Rendra semakin larut dalam gaya hidup pesta yang meriah dan boros. Namun, di balik semua itu, nasib sudah menyiapkan kejadiannya sendiri. Malam tragedi dan kebakaran. Pada suatu malam yang tampak biasa, diskotek lantai 8 Plaza Glodok sedang mencapai puncak keramaian. Musik berdentum kencang, lampu strobe menari di atas para penari, dan aroma minuman keras memenuhi ruangan. Para tamu menikmati kebebasan tanpa beban, sementara Rendra dengan bangga mengawasi setiap sudut tempat hiburan miliknya. Ia merasa tidak terkalahkan, seolah tak ada yang bisa mengganggu kesenangannya. Namun, takdir mempermainkan. Sekitar pukul 2.30 WIB, terdengar suara dentuman keras dari arah dapur belakang yang terhubung dengan area penyimpanan. Awalnya, staf yang sedang bekerja mengira itu hanyalah gangguan kecil, namun dentuman itu berubah menjadi suara gemuruh yang semakin mendekat. Dalam hitungan menit, api mulai menjalar dari dapur menuju ruang utama diskotek. Asap pekat segera memenuhi ruangan, menimbulkan kepanikan di antara para tamu yang awalnya menikmati pesta. Rendra yang sedang berada di ruang VIP sempat melihat sekeliling dengan tatapan tak percaya. "Apa yang terjadi?" teriaknya sambil mencoba menghubungi petugas keamanan. Ketika pintu keluar mulai terkunci karena sistem keamanan otomatis yang mendeteksi kebakaran, suasana berubah menjadi mimpi buruk. Orang-orang panik mencari jalan keluar, berteriak minta tolong. Suasana yang tadinya penuh gemerlap kini berubah menjadi kekacauan. Dalam kekacauan tersebut, Rendra menyadari bahwa ia terjebak di ruang VIP di lantai 8. Ia berusaha membuka pintu, tetapi api dan asap membuatnya semakin kesulitan bernapas. Pada saat itulah, ia melihat keluar jendela dan terkejut melihat bayangan samar yang melayang di antara asap, sebuah sosok tanpa kepala yang melayang perlahan ke arahnya. Dalam sekejap, seluruh pikirannya terbayang kembali pada peringatan Ustadz Hadi yang telah ia anggap remeh. Momen terakhir dan kematian Rendra panik dan berlari menuju tangga darurat, namun jalan keluar sudah terhalang oleh api yang menyebar dengan cepat. Sambil menangis, ia memohon ampun, "Ya Allah, maafkan aku, tolong selamatkan aku." Namun, usahanya sia-sia, api semakin hebat,
dan ruangan yang semula dipenuhi tawa kini berubah menjadi neraka kecil yang mencekam. Dalam sekejap, suara ledakan dan jeritan menyatu dalam keheningan yang mengerikan. Rendra pun tewas di tempat itu, tubuhnya yang penuh dosa tergeletak di antara puing-puing yang hangus dan asap yang masih mengepul. Namun, kematian bukanlah akhir bagi jiwa yang tak sempat bertobat. Kebangkitan hantu tanpa kepala. Tak lama setelah kejadian, warga sekitar mulai melaporkan penampakan yang mengerikan. Di malam-malam sepi, terutama di sekitar reruntuhan lantai 8 Plaza Glodok, mereka mengaku melihat sosok hantu tanpa kepala yang melayang di udara. Wajahnya tampak pucat, sementara tubuhnya mengapung dengan gerakan yang tak wajar. Sosok itu seolah-olah mencari sesuatu atau seseorang dalam keheningan malam. Cerita itu semakin menyebar, dan warga mulai bergosip bahwa hantu tersebut adalah Rendra, pemilik diskotek yang tak pernah mau mendengarkan nasihat ustadz. Banyak yang mengatakan bahwa penampakan itu membawa aura kesedihan dan amarah yang mendalam. Beberapa saksi bahkan mengaku mendengar suara tangisan dan jeritan yang samar, seolah-olah jiwa Rendra masih terjebak dalam penyesalan dan penderitaan. Salah satu saksi, Ibu Lina, seorang ibu rumah tangga yang tinggal tidak jauh dari Plaza Glodok, menceritakan, "Saya sedang duduk di depan rumah ketika tiba-tiba saya melihat bayangan yang melayang di udara. Saya sempat mendengar suara seperti seseorang menangis, tapi saat saya menoleh, sosok itu sudah menghilang. Saya merasa seperti ada yang mengawasi saya, dan saya sangat ketakutan." Peringatan Ustadz Hadi kembali muncul. Kabar tentang penampakan hantu tanpa kepala semakin menyebar hingga sampai ke telinga Ustadz Hadi. Tergerak oleh kesedihan dan keprihatinan atas nasib jiwa yang tak pernah sempat bertobat, ia memutuskan untuk turun langsung membantu warga. Ustadz Hadi yang dikenal memiliki kewibawaan dan kepercayaan umat, mengadakan pengajian khusus di masjid setempat untuk membahas fenomena tersebut. Dosa yang tidak ditebus akan menghantui kita bahkan setelah kematian. Rendra telah meninggalkan dunia ini dengan banyak dosa yang belum ia tobatkan. Kini, jiwanya terperangkap antara dunia, berubah menjadi hantu tanpa kepala yang terus meneror, ujar Ustadz Hadi kepada jamaah yang berkumpul. Ustadz Hadi juga menyarankan agar warga tetap meningkatkan ibadah dan berdoa bersama untuk menenangkan roh-roh yang bergentayangan. Ritual pengusiran dan plot twist yang mengejutkan. Menyadari bahwa penampakan hantu semakin mengganggu ketenangan warga, Ustadz Hadi mengajak beberapa tokoh masyarakat dan pemuka agama untuk melakukan ritual pengusiran. Ritual tersebut akan diadakan di bekas lokasi lantai 8 diskotek yang kini menjadi reruntuhan yang masih dipenuhi aura duka. Pada malam hari, dengan suasana yang mencekam dan dipenuhi aroma dupa yang membumbung ke udara, sekelompok orang yang terdiri dari Ustadz Hadi, Mbah Suryo, seorang dukun yang cukup terkenal di daerah itu, dan beberapa warga setempat berkumpul di sekitar reruntuhan. Mereka membuat lingkaran besar dan memulai doa bersama serta bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Saat ritual berlangsung, suasana menjadi semakin tegang. Angin bertiup kencang, dan udara malam seolah menjadi semakin dingin. Tiba-tiba, di tengah lingkaran, muncullah bayangan hitam yang semakin mendekat. Bayangan itu bergerak perlahan, menakutkan, dan seolah-olah menyimpan amarah yang tak terperi. Namun, di tengah kegentingan tersebut, sebuah plot twist yang mengejutkan terjadi. Di tengah penampakan itu, seorang warga, Budi, dengan gemetar menyatakan, saya melihat sesuatu yang berbeda. Bukannya hantu Rendra, itu tampaknya ada dua sosok. Satu yang seperti hantu tanpa kepala, dan yang satunya lagi seperti bayangan seorang pria yang menunduk, seolah menangis. Semua mata tertuju pada arah yang ditunjukkan Budi. Dalam sekejap,
Muncul sosok kedua yang tampak berbeda, seorang pria dengan penampilan yang sedih dan lemah, mengenakan pakaian rapi yang kontras dengan kekacauan di sekitarnya. Pria itu tampak seolah ingin mengaku, namun tidak bisa mengeluarkan suara. Ustadz Hadi segera mendekat dan merasakan kehadiran energi yang berbeda dari kedua sosok itu. Dengan penuh keyakinan, Ustadz Hadi berseru, "Ini adalah pertanda bahwa jiwa Rendra masih terbelenggu oleh dosa-dosanya, sementara sosok kedua adalah bayangan dari seorang pria yang mungkin pernah menolongnya di masa lalu. Mungkin ada rahasia kelam yang belum terungkap tentang hubungan Rendra dengan orang itu." Mbah Suryo menambahkan, kadang-kadang roh-roh yang terikat bersama karena suatu peristiwa juga harus dilepaskan bersama. Kita harus mencari tahu siapa pria sedih ini dan apa hubungannya dengan Rendra. Melalui proses doa dan tanya jawab yang intens, terungkaplah bahwa pria sedih itu adalah sahabat lama Rendra, Anton, yang selama ini dirundung rasa bersalah karena pernah menyarankan Rendra untuk mengubah jalan hidupnya. Anton, yang selama ini memilih diam, ternyata menyimpan penyesalan mendalam karena merasa gagal mengajak Rendra bertobat. Keduanya pernah bersahabat sejak muda dan pernah bersama-sama meniti karir, namun kesombongan Rendra membuatnya jauh dari jalan kebenaran. Anton pun menceritakan, "Aku selalu berusaha mengingatkan Rendra untuk tidak terjebak dalam gaya hidup duniawi yang fana. Namun, setiap kali aku mengingatkannya, ia hanya tertawa dan mengejekku. Kini, aku merasa bahwa kutukan dan penyesalan telah mengikat jiwaku bersama dengan jiwanya, sehingga kita berdua harus menanggung konsekuensi dari pilihan yang telah kami buat." Setelah pengakuan itu, Ustadz Hadi memimpin doa dengan lebih khusyuk dan intens. Ia membacakan ayat-ayat suci serta memohon ampun bagi jiwa-jiwa yang tersesat. Semakin kuat doa dipanjatkan, semakin tampak kedua sosok itu terombang-ambing, seolah dilepaskan dari belenggu dunia. Perlahan, bayangan hantu tanpa kepala yang menakutkan itu mulai menyusut, dan pria sedih itu pun menghilang dalam sinar keemasan yang menerangi malam. Akhir dari kutukan dan harapan baru. Pagi menyingsing, dan suasana di sekitar Plaza Glodok pun perlahan kembali tenang. Reruntuhan lantai 8 diskotek yang dulu menjadi saksi bisu tragedi malam itu kini diselimuti kabut tipis, seolah alam pun turut meratap atas kepergian jiwa-jiwa yang tersesat. Warga yang semula ketakutan kini merasakan angin harapan, meski trauma masih tersisa dalam benak mereka. Ustadz Hadi dan beberapa tokoh masyarakat mengadakan pertemuan untuk memastikan agar kejadian serupa tidak terulang. Mereka sepakat untuk meningkatkan keimanan, memperbanyak doa, dan mendorong masyarakat untuk selalu merenungi kehidupan serta memperbaiki diri. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk hidup dengan penuh kesadaran dan bertobat dari dosa-dosa kita. Jangan biarkan kesombongan menghalangi jalan menuju keselamatan, ujar Ustadz Hadi dengan tegas namun penuh kasih. Meskipun kisah Rendra dan Anton akan selalu menjadi peringatan bagi generasi berikutnya, beberapa saksi mengatakan bahwa pada malam-malam tertentu, terutama ketika bulan purnama muncul, bayangan hantu tanpa kepala itu kadang masih terlihat melayang di sekitar Plaza Glodok. Namun, kini penampakan itu bukan lagi sebagai wujud ancaman, melainkan sebagai pengingat betapa rapuhnya hidup dan betapa pentingnya untuk selalu mengevaluasi diri. Rendra, yang dulunya merupakan simbol kemewahan dan kesombongan, telah berubah menjadi pelajaran hidup yang mengerikan. Pengalaman pahit itu membuka mata banyak orang untuk tidak terjebak dalam dunia yang fana dan sementara. Sementara itu, kisah persahabatan yang hancur antara Rendra dan Anton menjadi catatan pilu tentang betapa dosa dan kesalahan dapat mengikat jiwa seseorang bahkan setelah kematian. Epilog, pelajaran dari api dan kutukan. Tragedi kebakaran di lantai 8 Plaza Glodok bukan hanya meninggalkan abu dan kerusakan material,
tetapi juga meninggalkan luka mendalam di hati warga dan masyarakat luas. Kisah tentang Rendra, pemilik diskotek yang meremehkan peringatan Ustadz, dan kutukan yang mengubahnya menjadi hantu tanpa kepala, telah menjadi legenda urban yang terus diceritakan dari mulut ke mulut. Cerita ini mengajarkan bahwa kekayaan dan kemewahan duniawi tidak dapat menebus dosa jika hati tidak mau bertobat. Peringatan dari Ustadz Hadi yang dulu dianggap remeh oleh Rendra akhirnya menjadi kenyataan yang mengerikan. Namun, melalui ritual pengusiran dan doa bersama, harapan untuk kedamaian jiwa yang tersesat juga muncul. Warga Plaza Glodok kini belajar untuk lebih menghargai peringatan dan pentingnya bertaubat. Mereka tidak hanya memandang kejadian itu sebagai tragedi, tetapi juga sebagai pelajaran hidup yang mengingatkan setiap individu bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensinya masing-masing. Meski bayangan hantu tanpa kepala Rendra kadang masih muncul di malam hari, kehadiran mereka kini lebih banyak dianggap sebagai simbol penebusan dosa dan peringatan bagi mereka yang masih terjebak dalam kebodohan duniawi. Sementara itulah, kesadaran akan kehidupan yang abadi dan pentingnya memperbaiki diri telah tumbuh dalam benak masyarakat. Dan di balik semua kesedihan dan kegelapan, tersimpan secercah harapan bahwa jiwa-jiwa yang tersesat dapat menemukan jalan menuju penebusan dan kedamaian, asalkan kita mau belajar dari kesalahan masa lalu. Tamat, sebelum selesai video bantu kanal ini dengan subscribe dan like. Terima kasih.